dulu dari lukuli batagari hudula dula mai wedi mahela ulau larai menyinganata haro iye maji letak yau boleh bala rai dirai hawurai duwe ngadona dulu dari logoli batagari udula dula mai wedi mahela ulau larai manyingana taharo iye maji letak yau boleh bala rai dirai hawurai duwe ngadona Menenun ada sebuah keterampilan yang wajib dimiliki oleh kaum perempuan di Pulau Sabu Raijua. Menenun merupakan sebuah tradisi menghasilkan tenunan yang menjadi barang berharga bagi orang Sabu. Tradisi ini tidak hanya menjadi sebuah simbol budaya, tetapi mata pencaharian pula bagi perempuan. Pertama, dapat membantu kehidupan rumah tangganya. Kedua, dapat membiayai kehidupan atau pendidikan anaknya. Dan yang ketiga, yaitu untuk keperluan praktik sosial budaya orang Sabu. Dengan begitu, perempuan Sabu menganggap bahwa menenun ada sebuah strategi untuk mempertahankan ekonomi rumah tangganya untuk berkelanjutan. Tak hanya itu, perempuan Sabu juga diwariskan oleh para leluhur, nenek moyangnya, untuk menghasilkan makanan pokok berupa gula sabu. Dengan begitu, perempuan Sabu dapat menghasilkan pangan sekaligus juga sandang untuk kehidupan sehari-harinya, khususnya juga bagi kaum laki-laki. Keterampilan menenun diwariskan oleh ibu kepada anak perempuannya, termasuk juga nenek kepada cucu perempuannya. Perempuan Sabu dianggap bahwa mampu memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Laki-laki menangkap ikan di laut, menyadap nira lontar. Perempuan Sabu menenun dan mengolah gula sabu. Dengan begitu, terlihat bahwasannya laki-laki dan perempuan memiliki kompromi dalam berperan dalam rumah tangganya. Ini memang sudah sejak dari nenek moyang, Jadi anak-anak itu sebenarnya memang harus bisa buat tenun ikat seperti ini. Jadi waktu itu saya masih umur sekitar 6-7 tahun, kami diajarkan untuk tahap pertama dulu, yaitu untuk membola benang. Setelah itu kan pelan-pelan ini kan tidak bisa karena memang prosesnya panjang dan bertahap. Jadi kami harus belajar yang mudah terlebih dahulu. Setelah itu kami belajar untuk ikat. Itu saya bisa mengikat benang itu kelas 6 SD. Waktu itu saya belajar selimut dan harus belajar bunga kecil-kecil seperti ini. Itu belajar paling awal itu yang seperti ini. Yang ikatnya satu-satu seperti ini. Terus nanti ketika sudah bisa lanjut ke yang bunga agak besar seperti ini. Jadi tidak bisa serta-merta kami langsung ikat yang bunga besar seperti ini. Untuk saat ini anak-anak itu tidak bisa karena mungkin waktu mereka itu tidak seperti kami dulu. Kalau kami dulu pulang sekolah kami hanya fokus bekerja ini karena merupakan pekerjaan pokok orang tua kami untuk menghasilkan uang untuk kami biaya sekolah dulu, biaya pendidikan. Makanya semua kakak-kakak saya yang ini tamat SMA loh. Semua tamat SMA karena memang mama pengrajin. Jadi saya belajar dari mama, lanjut sampai saya bisa seperti ini karena kelas 6 SD mama sudah pergi. Jadi mama sudah tidak ada, jadi saya harus belajar dari kakak-kakak saya yang sudah bisa terlebih dahulu. Jadi sampai saya bisa seperti ini saya belajar sama kakak lagi. Akhirnya waktu saya sekolah di Kupang,
karena memang tidak ada yang membiayai saya waktu SMA di Kupang waktu itu. Jadi tiap hari pulang sekolah saya dengan mereka bekerja tiap hari untuk biaya sekolah saya, biaya ke transportasi, makan minum, terus bayar uang sekolah, beli seragam, beli buku. Itu salah satu keuntungan terbesar saya memiliki skill atau keterampilan ini, sehingga tidak menyulitkan ketika saya membutuhkan biaya, karena bagaimanapun tenaga-tenaga kami pasti dibutuh. Talak halen muhi wangu yam lole. Dai kam lole nen muhi wangu di tabu tawila ke. Dai tabu tawila na wangu di take haba kan wangu di. Ke haba nu wangu na di take bakha tapu ke. Alam pu nu wangu di tanone ke pekemango. Ye mane. Tamne tafamo mat ye. Alam amne amhare tamangare ke alam amangare taket ke laket alle maket tabuhe ke buhel buhu takem ardafi alam buhel buhu ne ta tamnyaro ke. Tenun dimaknai oleh orang Sabu sebagai identitas, atau mereka menganggapnya sebagai KTP kuno yang masih saat ini berlaku. Kain tenun tidak hanya sebagai identitas, melainkan sebagai simbol budaya yang dianggap bahwa ada kekuatan leluhur yang terus menyertai kehidupan orang Sabu. Tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari, tetapi kain tenun Sabu juga dipakai saat upacara adat, khususnya ritual-ritual adat yang dijalankan oleh kehidupan orang Sabu. Dengan begitu, masyarakat Sabu menilai bahwa tenun sebagai simbol atas kekuatan dan kepercayaan, kreativitas, sekaligus sebagai siklus dalam kehidupan orang Sabu. Perempuan Sabu memiliki tanggung jawab untuk harus melestarikan dan menjaga tradisi menenun agar bertahan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kain tenun ikat Pulau Sabu Raijua tidak akan pernah punah dengan perkembangannya zaman. Tradisi harus lestari, budaya harus dijaga, dan kultur jangan luntur.